Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berusaha keluar dari sebuah peti jenazah. Wanita tersebut terus berusaha mendobrak pintu peti yang mengakibatkan peti itu jatuh dan akhirnya ia pun bisa keluar dari dalam peti tersebut. Setelah itu, ia mulai mencari jalan keluar dari tempat tersebut hingga ia sampai di sebuah ruang rias jenazah. Di sana, ia yang melihat sebuah telepon lantas mencoba menelpon 911. Namun sayang, ia yang ternyata mengalami lupa ingatan tidak bisa memberikan keterangan yang diperlukan. Saat petugas sedang berusaha melacak lokasinya, tanpa sengaja ia malah memutus kabel telepon tersebut. Ia pun lantas menuju ke arah pintu untuk melihat keadaan. Namun sial, ia malah justru melihat seorang psikopat bertopeng dengan membawa kamera yang sontak langsung berusaha untuk menyerangnya. Beruntung wanita tersebut berhasil mengunci pintu sebelum psikopat tersebut bisa masuk ke dalam ruangan. Psikopat yang tidak bisa membuka pintu memutuskan untuk meninggalkan wanita tersebut. Setelah beberapa saat, terdengar suara seseorang dari luar ruangan. Ia pun lantas meminta tolong pada pria tua tersebut. Namun sial, tiba-tiba dari belakang, pria tua tersebut diserang oleh psikopat menggunakan besi sampai tewas. Melihat besi psikopat masih menempel di pintu, wanita tersebut langsung membuka pintu yang mengakibatkan mata psikopat tersebut terluka terkena besi. Alhasil, wanita itu pun berhasil pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di sebuah jalanan, wanita ini mencoba meminta bantuan dari seorang pengendara yang kebetulan lewat. Ia pun lantas disuruh untuk segera masuk ke dalam mobil. Di sini, pria yang bernama Tucker ini mulai bertanya nama dan tujuan dari wanita tersebut. Namun, wanita tersebut hanya mengatakan bahwa ia sama sekali tidak ingat siapa sebenarnya dirinya. Mendengar hal itu, Tucker pun lantas memanggil wanita tersebut dengan nama Princess atau Putri. Setelah itu, Tucker yang melihat Putri masih dalam kondisi bingung, memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, istri Tucker yang bernama Cindy mulai memarahi Tucker dikarenakan telah membawa seorang wanita cantik ke rumahnya. Di sini Tucker berusaha menjelaskan pada istrinya bahwa ia hanya berniat untuk menolong wanita yang bernama Putri tersebut. Tucker pun berjanji setelah matahari terbit, ia akan membawa Putri ke kantor polisi. Cindy yang memahami kalau kantor polisi letaknya sangat jauh dan membutuhkan waktu lebih dari 2 jam, akhirnya mengizinkan Putri untuk tinggal sementara di rumahnya. Setelah itu, Cindy pun mulai menemui Putri lalu mengajaknya untuk berbincang. Di sini, Putri mulai menceritakan kebingungannya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar Putri bingung, Tucker dan Cindy pun juga ikut bingung. Alhasil, mereka bertiga pun akhirnya bingung secara bersamaan. Cindy yang tidak ingin kebingungan tersebut bertahan lama, lantas menyuruh Putri untuk segera mandi dan mengganti pakaiannya. Di tempat psikopat bertopeng, terlihat psikopat tersebut sedang mengobati sebelah matanya yang sempat kecolok besi sampai buta. Di rumah Tucker, Putri yang sedang mandi tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya dan terlihat ada sebuah luka di kepala Putri. Putri yang berteriak kesakitan langsung dihampiri oleh Cindy untuk ditenangkan. Beberapa jam kemudian, saat Cindy telah tertidur, Tucker yang sedang duduk santuy di kamarnya mendengar suara kaki Putri yang terus mengetuk-ketuk meja. Tucker pun lantas menghampiri Putri sembari bertanya, "Ada apa, Put? Kok berisik banget sih?" Putri pun menjawab bahwa ia tidak bisa tidur dikarenakan masih merasa bingung dan ketakutan. Tucker pun lantas mencoba menenangkan Putri dengan mengatakan bahwa bersamanya semua akan baik-baik saja. Mendengar hal itu, Putri pun nampak mulai tersenyum. Tucker yang melihat Putri sudah tenang langsung berpamitan untuk masuk kembali ke dalam kamarnya. Namun sial, kamarnya malah terkunci. Tucker yang merasa ada yang tidak beres langsung mendobrak pintu tersebut. Dan benar saja, ternyata Cindy sedang akan dihabisi oleh psikopat bertopeng. Tucker dan Putri pun langsung segera keluar untuk menghentikan psikopat tersebut. Namun sial, psikopat yang tidak punya perasaan langsung menyerang Cindy tepat di depan suaminya sampai tewas. Melihat hal itu, Putri lantas mengajak Tucker untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tucker yang yakin bahwa ia akan kalah jika menyerang psikopat tersebut karena ia tidak punya senjata, akhirnya menuruti ajakan Putri untuk lari pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Tucker yang terus saja menangis diajak oleh Putri untuk mampir di salah satu rumah warga yang mereka temui pertama kali untuk meminjam telepon. Sesampainya di sebuah rumah,
Putri pun mulai mengetuk pintu. Terlihat seorang pria bernama Bobby bertanya, "Ada apa, sis?" Putri pun lantas mengatakan bahwa ia ingin meminjam telepon. Bobby lantas mengatakan bahwa ia tidak memiliki telepon, namun ia memiliki sebuah komputer yang bisa digunakan untuk mengirim email. Setelah Tucker dan Putri masuk, Putri lantas meminta pada Bobby agar mengirim email pada pihak kepolisian dikarenakan di luar sana ia dan Tucker sedang dikejar oleh seorang psikopat. Bobby pun mulai mengirimkan email. Namun saat Putri sedang menuju ke toilet, Tucker mulai menyuruh Bobby untuk mencari informasi mengenai seorang psikopat bertopeng yang selalu membawa kamera di pundaknya. Alhasil ketemu. Di sini Bobby mendapatkan informasi bahwa psikopat bertopeng tersebut merupakan buronan polisi dengan kasus pembuatan video sadis untuk dijual kepada para orang kaya yang ada di kota-kota besar. Saat Putri kembali, Tucker lantas meminta tolong pada Bobby untuk mengantarkannya ke kantor polisi. Dikarenakan psikopat tersebut pastinya sudah mengenali mobil Tucker. Jadi untuk mengelabui psikopat tersebut, Tucker berharap Bobby bersedia mengantarnya. Mendengar hal itu, Bobby pun mengatakan, "Oke bro." Sesampainya di kantor polisi, mereka pun mulai mengambil beberapa peralatan untuk berjaga-jaga. Namun saat mereka masuk ke dalam kantor, mereka sama sekali tidak melihat satu orang polisi pun di tempat tersebut. Setelah beberapa saat berkeliling, akhirnya mereka melihat beberapa polisi yang telah tewas dihabisi oleh psikopat. Saat mereka semua sedang berpikir, tiba-tiba psikopat bertopeng itu datang dan langsung menyerang Putri. Beruntung, Tucker berhasil menghalau psikopat tersebut dan segera berlari pergi dari tempat tersebut. Di dalam mobil, nampak Putri yang mendapatkan luka di lengannya terus merintih kesakitan. Tidak selang berapa lama, Putri tiba-tiba meminta Bobby untuk menghentikan mobilnya. Bobby pun lantas bertanya, "Ada apa, Put?" Putri pun mengatakan bahwa di tempat inilah ia ditahan oleh psikopat tersebut. Putri pun lantas turun dari mobil dan berjalan menuju ke tempat tersebut. Tucker yang tidak tega melihat Putri sendirian masuk ke tempat itu, akhirnya ia pun menemani Putri masuk ke dalam tempat tersebut. Sedangkan Bobby yang takut masuk hanya menunggu di luar saja. Di dalam gereja, terlihat Tucker mulai mengobati luka di tangan Putri. Sedangkan Bobby mulai diganggu suara-suara yang ditimbulkan dari rekaman milik psikopat bertopeng. Bobby yang semakin ketakutan dengan suara-suara tersebut, akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam gereja. Setelah beberapa saat mengobrol, Tucker yang teringat bahwa sebenarnya ia memiliki sebuah senjata tembakan di rumahnya, memutuskan untuk pulang ke rumah dan mengambilnya. Setelah Tucker pergi, Putri mengajak Bobby untuk keluar dari gereja dan bersembunyi di luar saja. Dikarenakan jika terlalu lama di dalam gereja, ditakutkan psikopat itu akan kembali lagi. Sesampainya Tucker di rumah, ia yang melihat jenazah istrinya sudah tidak ada di rumahnya, mulai marah-marah. Setelah beberapa saat menangis sedih, Tucker pun langsung mengambil senjatanya dan segera kembali menuju ke gereja. Sedangkan Bobby dan Putri yang sembunyi di semak-semak sambil mengawasi psikopat yang sedang beraktivitas di luar gereja, tiba-tiba tidak sengaja membuat suara di semak-semak tersebut. Alhasil, psikopat yang mengetahui keberadaan mereka langsung berusaha mengejarnya. Bobby yang melihat psikopat tersebut hanya mengejar Putri yang masuk ke dalam gudang, mulai mencoba menarik perhatian psikopat tersebut. Namun hal itu sia-sia. Psikopat itu tetap fokus mengejar Putri. Di dalam gudang, nampak Putri bersembunyi di balik sebuah peti. Namun sial, Putri yang terkejut dengan jenazah-jenazah yang ada di sana, akhirnya berhasil ditangkap oleh psikopat yang langsung membuat Putri pingsan. Di luar gudang, nampak Bobby terus memanggil nama Putri tanpa bisa masuk karena gudang tersebut telah dikunci oleh psikopat bertopeng. Putri yang baru sadar mendapati dirinya telah kembali terkurung di dalam sebuah peti. Di luar gudang, Tucker yang baru datang langsung diajak oleh Bobby untuk masuk ke dalam gudang. Sedangkan di dalam gudang, nampak psikopat tersebut mulai merekam Putri melalui lubang yang ada di peti tersebut. Tidak selang berapa lama, Tucker dan Bobby yang berusaha masuk langsung menyerang psikopat tersebut menggunakan tembakan sampai tumbang. Setelah itu, mereka berdua pun mulai mencari Putri dengan memeriksa satu persatu peti jenazah yang ada di tempat tersebut. Setelah mereka berhasil menemukan Putri, Bobby yang melihat
ada kunci mobil milik psikopat, langsung menggunakan mobil tersebut untuk pergi dari tempat tersebut. Di dalam mobil, Bobby yang menemukan ponsel psikopat lantas mencoba menelpon 911. Namun sial, ternyata ponsel tersebut terkunci dan diberi password. Di dalam gudang, psikopat bertopeng yang ternyata masih hidup terlihat membuka topengnya dan mulai mengobati luka yang ada di tubuhnya. Sesampainya Putri dan kawan-kawan di rumah Bobby, nampak Bobby yang sedang membuka bagasi menemukan jenazah istri Tucker di dalam bagasi tersebut. Tucker pun lantas turun untuk melihatnya. Sedangkan Putri yang menemukan kamera milik psikopat mulai melihat rekaman yang ada di dalam kamera tersebut. Di sini akhirnya terungkap sebuah fakta bahwa pria tua di awal kisah tadi merupakan teman dari psikopat tersebut. Namun karena pria tua itu sudah muak dengan pekerjaannya, maka dari itu psikopat bertopeng itu pun langsung menyerangnya sampai tewas. Saat Bobby dan Tucker sedang mengurus jenazah Cindy, Putri yang merasa bahwa psikopat tersebut hanya mengejar dirinya, memutuskan untuk pergi sendiri dari tempat tersebut. Di gereja, psikopat yang telah kembali segar langsung kembali mencari keberadaan Putri. Sesampainya Putri di sebuah minimarket, Putri yang mau keluar mobil malah kekunci. Jadi guys, ternyata psikopat bertopeng ini bisa mengendalikan kunci mobil dari jarak jauh menggunakan remote control yang sangat modern. Putri yang melihat ada dua pemuda yang akan berbelanja mulai berteriak dan mengklaksonnya, berharap mendapatkan pertolongan. Namun dua pemuda yang menganggap Putri merupakan wanita yang aneh hanya mengabaikannya. Tidak selang berapa lama, psikopat bertopeng yang baru datang langsung masuk ke mobil untuk menghabisi Putri. Namun saat psikopat tersebut tahu bahwa baterai kameranya sudah habis, ia pun lantas menyuruh Putri untuk membeli baterai di dalam minimarket tersebut. Di dalam minimarket, saat dua pemuda yang bernama Rob dan Ton ini hendak membayar, nampak Putri menyela antrian mereka. Rob dan Ton yang merupakan anak baik-baik lantas memilih untuk menyingkir terlebih dahulu. Di sini Putri mengatakan pada kasir yang bernama Budi bahwa di luar ada seseorang yang sedang akan menghabisinya. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Budi lantas mengambil senjatanya dan segera menuju keluar minimarket. Rob dan Ton nampak cukup bingung dengan apa yang telah terjadi. Sesampainya Budi di luar minimarket, Budi lantas mengarahkan senjatanya ke arah psikopat. Namun psikopat yang yakin Budi tidak akan berani menyerangnya, langsung menyergap Budi dan menyerangnya sampai tewas. Melihat hal itu, Ton yang ketakutan lantas berlari menuju ke gudang belakang untuk mencari senjata. Di luar minimarket, nampak Tucker dan Bobby yang baru sampai langsung bergegas menuju ke pintu minimarket. Sedangkan Ton yang berada di gudang tiba-tiba langsung diserang oleh psikopat sampai tewas. Bobby dan Tucker yang baru masuk ke minimarket langsung bertanya kemana perginya psikopat tersebut. Rob yang sadar Ton tidak kembali langsung menuju ke gudang. Rob yang menemukan bekas darah di lantai akhirnya meyakini bahwa Ton pasti sudah tewas. Di dalam minimarket, nampak Bobby mulai meracik sebuah senjata dengan mencampurkan air keras dengan sebuah lem di sebuah botol lem. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba lampu padam. Bobby yang ingin memeriksa apa yang telah terjadi, tiba-tiba langsung diserang oleh psikopat bertopeng sampai tewas. Melihat hal itu, Rob langsung segera lari keluar, sedangkan Tucker yang kehabisan peluru langsung menyerang psikopat tersebut menggunakan besi. Namun sial, dalam pertarungan tersebut, Tucker kalah dan harus tewas dengan hati yang kecewa. Putri yang ketakutan langsung masuk ke dalam lemari pendingin. Psikopat yang tidak bisa menjangkau Putri lantas mencoba mencari cara lain. Putri yang melihat psikopat itu sedang berpikir lantas mulai memaki psikopat tersebut. Psikopat itu pun lantas memberikan kameranya pada Putri. Putri pun lantas melihat sebuah rekaman yang menjelaskan bahwa sebenarnya Putri merupakan seorang wanita penyedia jasa perawatan cacing. Namun saat Putri hendak merawat cacing milik psikopat, psikopat tersebut malah langsung menyerang Putri sampai pingsan. Dan hal itulah yang menyebabkan Putri lupa ingatan. Jadi guys, ternyata psikopat ini hanya memburu wanita penyedia jasa perawatan cacing saja. Mengetahui hal itu, Putri yang sadar bahwa ia tidak pantas diselamatkan oleh orang-orang baik seperti Tucker dan Bobby, mengatakan pada psikopat itu bahwa ia siap dihabisi sekarang
sekarang juga. Namun saat si Kopet itu hendak menyerangnya, Putri yang kembali melawan akhirnya berhasil membuka topeng si Kopet tersebut. Si Kopet yang tidak ingin wajahnya terlihat langsung mengambil lem dan menyiramkan lem tersebut ke topengnya. Namun sial, ternyata lem yang dipakai oleh si Kopet tersebut adalah lem yang telah dicampur air keras oleh Bobby. Alhasil, si Kopet itu pun akhirnya tewas dengan hati yang kecewa. Putri pun lantas keluar dari lemari pendingin dan langsung menyerang si Kopet yang telah tewas tersebut menggunakan pentungan sampai hancur. Setelah itu, ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada jenazah Tucker dan langsung menuju keluar minimarket. Sesampainya di luar, Putri lantas masuk ke mobil Rob, lalu mengatakan pada Rob bahwa ia siap dibawa Rob kemanapun Rob mau. Dikarenakan, kini ia sudah tidak tahu lagi harus pergi kemana. Di sini, Rob yang masih berduka atas meninggalnya Ton mengatakan bahwa ia akan membawa Putri ke kontrakannya dan berusaha untuk hidup bahagia bersamanya. Alhasil mereka berdua pun langsung pergi dari minimarket tersebut. Dan kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama.